Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Umair bin Wahab, sahabat yang masuk Islam saat hendak membunuh Rasulullah. Umair bin Wahab al-Jumahi adalah salah seorang sahabat mulia yang telah banyak mendedikasikan hidupnya untuk menyiarkan agama Islam di tanah Hijaz. Awalnya sebelum memeluk Islam, beliau sangat anti terhadap Rasulullah dan para pengikutnya. Tidak jarang masyarakat Muslim Makkah dicemooh, diolok-olok hingga diuji secara fisik oleh Umair dan komplotannya. Selain itu, beliau dikenal sebagai tokoh di balik meletusnya Perang Badar. Saat kemenangan Badar sudah berada di depan mata umat Islam, pasukan Quraisy yang sudah tidak berdaya mencoba untuk melarikan diri. Satu di antara yang lolos waktu itu adalah Umair bin Wahab, namun tidak dengan putranya, Wahab bin Umar. Ia ditangkap oleh Rifa'ah bin Rafi dari Bani Zuraik dan dijadikan tawanan perang. Dikisahkan dalam Tarikh Ibnu Hisham, suatu hari pasca kekalahan di Perang Badar, Umair berkunjung ke Hijr. Beliau bertemu dengan salah seorang pentolan Quraisy yang juga membenci dakwah Rasul, yakni Sufyan bin Umayyah. Keduanya bercengkrama membahas soal korban wafat dan prajurit Quraisy yang berakhir sebagai tawanan. Sufyan berucap, "Demi Tuhan, tidak ada kebaikan dalam hidup setelah kematian mereka." Umar menyahut, "Demi Tuhan, Anda benar. Jika saja aku tidak memiliki utang yang harus aku bayar dan kekhawatiran akan kemiskinan yang akan menimpa keluargaku sepeninggalanku, tentu aku akan pergi menemui Muhammad dan membunuhnya. Sesungguhnya aku punya alasan untuk itu. Mereka telah menawan putraku." Sufyan kemudian mengajukan tawaran, "Aku akan melunasi utangmu dan menanggung seluruh kebutuhan hidup keluargamu. Tidak ada yang menghalangi dan melemahkanku untuk membiayai mereka." Umar menyepakati tawaran tersebut dan ia meminta agar pertemuan di antara keduanya tidak diumbar ke publik, agar tidak ada yang tahu soal rencana busuk mereka berdua. "Sembunyikanlah urusanku dan urusanmu ini," pinta Umar. "Baik, akan aku lakukan," timpal Sufyan. Umar mulai mengasah dan melumuri pedangnya dengan racun. Kemudian ia memacu kudanya menuju Madinah. Saat itu Rasulullah bersama Umar bin Khattab dan beberapa sahabat tengah singgah di sebuah masjid. Mereka sedang membicarakan soal perang Badar dan bagaimana heroiknya kemenangan muslimin. Tiba-tiba Umar melihat seseorang menenteng sebilah pedang hampir mendekati pintu utama masjid. Umar mengetahui sosok yang satu ini. Dia adalah Umair, gembong Quraisy yang acap kali menyusahkan umat Islam. Umar segera melapor pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Umair si musuh Allah telah datang dengan membawa sebilah pedangnya. Biarkan ia masuk untuk menemuiku," ucap Rasulullah. Umar pun segera melaksanakan titah beliau. Sebagai orang yang mengetahui seluk-beluk Umar bin Khattab begitu ketat menjaga setiap gerak-geriknya. Saking khawatirnya, Umar meletakkan sarung pedangnya di leher Umar sambil membawanya masuk. Kemudian Rasulullah berkata, "Lepaskan dia, wahai Umar." Umar pun segera menuruti perintah Rasul sambil tetap berjaga-jaga. Ani'amu sabahan, salam Umar mengawali perbincangan. Ini adalah ucapan salam khas masyarakat jahiliyah. Rasulullah berkata, "Allah telah memuliakan kami dengan ucapan salam yang lebih mulia dari itu, yaitu ucapan salam para ahli surga. Apa tujuanmu kedatanganmu kemari, wahai Umair?" Umar menjawab, "Aku datang untuk putraku yang ditawan. Perlakukanlah dia dengan baik." Rasul merespon, "Lalu untuk apa sebilah pedang yang kamu bawa itu?" Umar berkata, "Semoga Allah menghinakan pedang ini. Apa ada hal lain yang Anda inginkan dari kami?"
Rasul bertanya lagi, "Jujurlah, apa yang membuatmu datang kemari?" "Tidak ada apa-apa, hanya itu yang aku inginkan," sangkal Umar. Lalu Rasulullah membongkar rahasia Umar yang telah disembunyikan rapat-rapat. "Kamu duduk bersama Sufyan bin Umayyah di Hijr. Kalian berdua membicarakan korban perang Badar dari suku Quraisy. Lalu kamu berkata, 'Jika bukan karena utangku dan keluargaku, tentu aku telah pergi untuk membunuh Muhammad.' Kemudian Sufyan bersedia menanggung seluruh utangmu dan keluargamu asal kamu bisa membunuhku. Sesungguhnya Allah menjadi penghalang antara dirimu dengan tujuanmu itu." Mendengar penjelasan Rasulullah, Umar kaget. Padahal Umar yakin bahwa tidak ada yang mengetahui rencananya itu kecuali Sufyan. Berawal dari peristiwa itu, Umar semakin meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah. "Ajarkanlah agama Islam kepada saudara kalian ini. Bacakanlah ayat Al-Quran dan lepaskan tawanannya." Para sahabat segera melaksanakan perintah Rasul. Mereka menyambutnya dengan penuh sukacita. Bagaimana tidak, seorang pilar utama musyrikin Quraisy kini telah bergabung menjadi bagian mereka. Kemudian Umar bercerita kepada Nabi, "Sesungguhnya dulu aku adalah orang yang paling rajin untuk mematikan cahaya agama Allah, sangat keras terhadap mereka yang menyembah Allah. Maka aku ingin menebus kesalahanku dengan berdakwah di Makkah. Semoga saja orang-orang Makkah mau menerima agama Islam." Rasulullah mengizinkan Umar untuk berdakwah di Makkah. Salah satu riwayat dalam kitab Tarikh Tabari mengisahkan bahwa dakwah Umar berbuah manis. Banyak masyarakat Makkah yang tertarik dengan Islam, kemudian bersyahadat. Sementara Sufyan berjanji tidak akan berbicara lagi dengan Umar setelah mengetahui Umar telah berikrar kepada Rasulullah. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.